baiknya, tidak banyak amal solehnya, maka ku hantarkan azab atas amalnya semasa hidup. Terus sekarang tidak lagi bergetar ya Allah, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Apa yang terjadi atas mayit ini? Allah Rabbur Rahman menjawab, aku telah menghentikan siksa kubur orang tua ini. Setelah kau pulang wahai Isa, aku hentikan siksa kuburnya, aku ampuni dosanya, aku luaskan kuburannya. Nabi Isa bertanya lagi, kalau begitu ya Allah, memang ini mayit punya amal soleh apa? Allah katakan kembali, Ar-Rahman, orang tua ini gak punya amal soleh. Hanya saja dia beruntung meninggal dunia, punya satu anak. Anak itu adalah anak laki. Yang anak muda belia itu juga masih bukan anak yang soleh, bukan juga anak yang punya amal ibadah banyak. Hanya dia beruntung punya anak. Anaknya hari ini ku beri hidayah, pergi belajar kepada satu guru, belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si anaknya yang masih muda belia ini ku beri hidayah, pergi belajar mengaji, hanya baru belajar Bismillahirrahmanirrahim, maka seketika ku hentikan siksa kubur orang tuanya, ku ampuni dosa orang tuanya. Kalau Allah Ta'ala kaifa, bagaimana mungkin kata Allah, aku akan menyiksa orang tua yang di dalam kubur, sementara mereka punya anak, anaknya lidahnya basah menyebut-nyebut namaku. Bagaimana mungkin kata Allah, aku akan menyiksa orang tua yang ada di dalam kubur, sementara dia punya anak, anaknya masih hidup, dekat dengan orang-orang saleh, dan kemudian belajar untuk mengenalku. Maka bagaimana mungkin aku akan menyiksa daripada orang tua itu, karena lantaran anak-anaknya memiliki lidah basah memuji, menyebut, mempelajari tentang ilmuku, kata Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka beruntung saudara, setahun, 2 tahun, 10 tahun pun biarkan anak-anak kita duduk belajar kepada kaum salihin. Demi Allah saudara, demi Allah, al-faqir, al-dhaif, saya yang paling hina ini rasa tidak cukup saudara. Walaupun saya telah belajar hampir lebih dari 15 tahun di pondok-pondok pesantren, rasa masih banyak an-nakis, masih banyak selasa fakir saudara. Maka beruntung buat Anda yang hari ini anaknya duduk belajar kepada kaum salihin. Anda punya tempat istimewa di dalam kubur. Allah sudah siapkan tempat di dalam surga, namanya Darul Farah, berkat anak-anak Anda yang memiliki ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu. Ini saudara, kaifa kana nahna. Ini semua terjadi atas bagaimana kita, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua, hampura bakal ada di anak. Lamun orang tua na orang jelma nu soleh, ulah heran lamun besok anak nage orang soleh. Lamun orang tua na yang gak kenal masjid, gak kenal Quran, gak kenal majelis talim, gak kenal ulama, hampura. Jangan kaget kalau anak-anak Anda akan susah kenal dengan masjid, kenal dengan ibadah, kenal dengan orang-orang soleh. Buah semangka biji semangka, buah kedondong bijina kedondong, mual ayah buah semangka biji kedondong, buah kedondongnya mual ayah biji semangka. Betul ya? Nabi berjanji, lamun orang tuana dekat ke orang alim, orang tuana dekat ke orang soleh, orang tuana beki datang ke orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Yang meninggal didatangi kuburnya, diziarahi makamnya, yang masih hidup didatangi majlis taklimnya, dihadiri daripada setiap kesempatannya. Maka Nabi berjanji, Allah akan jadikan orang itu juga jadi orang yang soleh. Itu janji Nabi. Lamun dekat jeung orang soleh, jeung orang alim, janji Nabi, maka anaknya akan jadi orang soleh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami belum jadi orang soleh? Nabi berjanji lagi, kalau kamu yang tidak dijadikan orang soleh, maka besok akan lahir anakmu yang jadi orang soleh, menjadi orang alim. Itu janji Nabi. Kalau anakmu juga tidak menjadi orang alim, Nabi berjanji karena sebab kecintaanmu kepada Kiai Abah Kiai Fahrudin Al-Astari, cinta dengan kiai-kiai manapun, insya Allah cucumu yang akan menjadi orang soleh. Itu wa'ad min Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Modalna bakti jeung orang tua. Lamun bakti ka orang tua, insya Allah anak-anak kita akan bakti kepada kita.
Karena Nabi yaqul, qala Nabi thalathatun la yara wajhi yawmal qiyamah. Karena Nabi berkata ada 3 umatku yang besok di hari kiamat la yara wajhi, dia tidak bisa memandang wajahku, kata Rasulullah. Ada umatku besok yang besok di hari kiamat tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah, dan aku tidak bisa melihat wajahnya. Ketika Nabi mengucap ini hadis di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikarang oleh Habib Abdurrahman Masyhur, diceritakan ini sahabat semua yang mendengar menangis. Saking takutnya besok di akhirat tidak bisa melihat wajah Nabi. Kata Nabi, ada 3 di antara kalian dan umatku yang besok hari kiamat la yara wajhi, dia tidak bisa memandang wajahku dan aku tidak bisa memandang wajahnya. Kalau ada besok di antara kita yang tidak bisa memandang wajah Nabi, saya kasih tahu dari sekarang saudara, ya, berarti dia tidak dapat rahmat Allah. Saya kasih tahu saudara, Bib, hampura, yang namanya rahmat itu kan banyak, Bib, luas rahmat Gusti Allah. Betul, betul, betul saudara. Tapi rahmat Allah yang paling besar diakui oleh seluruh nabi dan rasul adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat Allah yang terbesar dan diakui oleh para nabi dan rasul-rasul lainnya adalah adanya Nabi besar Muhammad. Beliaulah rahmat Allah yang terbesar bagi alam semesta, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gunung lautan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua rahmatnya adalah Nabi besar Muhammad. Berarti kalau manusia tidak dapat rahmat Allah, berarti mohon maaf, jangankan masuk ke surganya Allah, mencium bau surga pun Allah akan larang buat orang yang tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena juru selamat kita besok di akhirat adalah Nabi Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi kullu babin galat wal bab ghair maglut. Semua pintu besok di padang mahsyar akan ditutup oleh Allah. Hanya satu pintu yang dibuka oleh Allah. Pintu siapa? Babu Muhammadur Rasulullah. Hanya pintu Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad katakan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Adam wa man tahtahu tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah. Besok kalian semua akan melihat Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya. Besok di semua mereka ada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juru selamat kita cuma satu, Habibukum Muhammad Rasulullah. Maka orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi besok adalah dia yang tidak dapat rahmat Allah. Siapa, Bib? Yang pertama kata Nabi, at-tariqus salat. At-tariqus salat. At-tariqus salat. Setiap malam Jumat marhaba. Setiap minggu pergi ziarah makam wali sini, wali sana. Hadir majlis sini, majlis sana. Tapi kalau dia tinggalkan salat, kata Nabi, la yara wajhi yaumil qiyamah. Dia tidak bisa memandang wajahku besok di hari kiamat. Mau setiap malam baca maulid Nabi, mau marhaba di sini, marhaba di sana, tapi kalau dia tinggalkan salat, la yara wajhi, kata Nabi, dia tidak bisa memandang wajahku, kata Kanjeng Rasulullah. Saudara, tidak bisa memandang wajah Nabi, salah satunya as-salat. Karena kalau kita pikirin dengan acara ini, kemudian kita pulang ke rumah, hampura Habib, pulang Habib, ya, saya punya anak, tapi anak saya susah sekali disuruh salat Habib. Kenapa Habib? Jawabannya adalah ma fil aba fil abna. Hese. Ada gak obatnya? Ada. Pasti ada. Ditulis dalam kitab Syarafata Ummata Muhammadiyah. Obat untuk anak-anak kita yang keras kepala, susah dididik, sok ngelawan. Ada. Tapi kunci pertamanya sebelum saya kasih tahu jawaban daripada amalan itu dari Rasulullah adalah adakan tolak ukur untuk dirimu. Hadir di acara ini, hadir di acara manapun, tanyakan, wa kam min salatikum, berapa banyak salat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita qada. Hampura saudara. Berapa banyak salat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita qada. Jangan tanya kenapa Bib usaha saya kok nggak maju, Bib kenapa Bib saya rezeki saya kok susah, Bib kenapa Bib saya ikhtiar sini ikhtiar sana susah. Salat. Bib hampura saya tukang mabok, salat. Bib hampura saya suka nipu orang, salat. Bib hampura saya durhaka ke orang, salat. Karena salat itu akan membawa kamu menjadi orang baik. Walaupun dosamu seluas alam laut daripada samudra yang ada itu dosamu,
Allah akan ampuni dosamu dan Allah akan tinggikan derajatmu dengan sholat itu, saudara. Yang bedakan kita dengan binatang, binatang tidak sholat, kita sholat. Monyet sholat tak? Monyet sholat tak? Munding sholat tak? Munding. Munding, tahu munding? Itu bahasa Jerman, tak munding. Munding, tahu munding? Munding, saudara, nggak sholat. Kita sholat. Bedakan kita dengan binatang, sholat. Yang membedakan kita dengan umat-umat Nabi yang lain adalah as-sholat. Jadi kalau Anda tanya, kenapa saya susah, Bib? Jawabannya cuma satu, sholat. Kenapa, Bib, kau bilang sholat? Saya kasih tahu sama Anda. Anda sering dengar hadis Kiai Rian, guru-guru kita, para muallim asatidz sering mengingatkan kita, saudara. Apa kata Nabi? Salat al-fajr. 2 rakaatmu sebelum sholat subuh, 2 rakaatmu sebelum sholat subuh, artinya sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi yang bersabda, kamu belum sholat subuh, baru sholat 2 rakaat qobliyah sebelum subuh, maka hidupmu, amalmu, doamu, semua keinginanmu diberikan oleh Allah, dan kamu telah mendapatkan hari itu, dunia beserta isinya seluruhnya Allah berikan buat engkau. Siapa mereka? Umatku yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, dia sudah dapat dunia beserta isinya, saudara. Shallu ala Nabi. Baru sholat sunnahnya saja sudah dapat dunia beserta isinya, jangan tanya lagi tentang keutamaan sholat subuhnya. Shallu ala Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua anak pernah sholat subuh, orang tua anak sare anaknya kemana, nggak tahu tentang keadaan anak-anaknya. Sampai hari ini hampura, nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah, nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat duha. Bagaimana mungkin kita punya anak akan jadi orang-orang baik, saudara? Pengen anaknya boga anak nu hafiz Quran, diasupkan ke pondok-pondok pesantren, nu pondok-pondok tahfidz. Tapi hampura orang tuana sampai ayeuna ge teu pernah baca Quran. Mimpi, terang ke mimpi. Pengen punya emas, tapi dari besi karatan, saudara. Kalau besinya sering dipoles, insya Allah ikut jadi mahal berkatnya, anaknya jadi emas. Insya, amin ya rabbal. Saudara, as-salat. Yang kedua, Bib. Nah, ini dia, saudara. Apa itu? Uquqil walidain, anak nu durhaka ke orang tua, mual sampai cucu keturunannya jadi orang soleh. Makanya saudara beruntung, lamun pulang dari acara ini ke rumah masih boga ibu, masih boga abah, masih bisa ningali mereka semua meneteskan air mata memberi maaf dan ridhonya kepada Anda. Anda beruntung lamun pulang dari acara ini. Anda pulang ke kampung ayah Anda, ibu Anda di mana dia tinggal. Anda datangi, Anda bisa mencium tangan dan kakinya, melihat mereka meneteskan air mata, tersenyum, memberi maaf dan ridhonya kepada Anda. Hampura, Anda adalah orang beruntung. Tapi buat Anda yang pulang dari acara ini tidak lagi bisa melihat mereka meneteskan air mata, hanya bisa melihat pusara kuburna. Itu pun cuma dilihat setahun sekali. Hall di sini hadir, hall di sana hadir. Undangan tahlil ini hadir, tahlil itu hadir, tapi sampai hari ini orang tuanya tidak pernah diziarahi, orang tuanya tidak pernah ditahlilkan. Undangan Yasin sana baca, undangan Yasin sini baca, sampai hari ini orang tuanya tidak pernah dibacakan Yasin. Haul sana hadir, haul sini hadir, tapi sampai hari ini orang tuanya tidak pernah dihaulkan. Masih hidup tidak bawa manfaat. Sampai meninggal orang tuanya dia juga masih tidak jadi manfaat. Saya kasih tahu ke Anda, la yara wajhi yaumal qiyamah, anak itu tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Ada kitab namanya Arba' Rosail Hammah, dikarang oleh Imam Ahmad Zaidi Dahlan. Dijelaskan dalam kitab itu, saudara, ada 10 manusia umatku yang besok dipastikan waktu dia injak itu jembatan Shiratal Mustaqim, maka dia akan tergelincir jatuh dari atas itu jembatan. Saya tidak ceritakan semuanya, terlalu panjang. 2 saja. Yang pertama, orang yang di dunia tidak mau bersolawat kepadaku. Dari 10 itu, yang kedua saya kasih tahu. Apalah?
dia umatku yang hidup di dunia masih memiliki orang tua, tapi ketika orang tuanya membutuhkan sesuatu keinginan, meminta permohonan kepadanya, dia tolak dan dia lebih pentingkan kebutuhan istri dan anaknya. Nabi bersumpah, demi nama Allah, umatku itu ketika naik berjembat di atas jembat Shiratal Mustaqim, maka dia pastikan akan terpleset dari atas itu jembat Shiratal Mustaqim, kata Nabi Muhammad. Waliyadzubillahi min anta wa maluka li abik wa ummik, engkau dan seluruh hartamu bukan milik istri dan anakmu. Hadisnya muttafaqun alaih. Kalau masih hidup ayah dan ibumu, hartamu adalah milik ibu dan ayahmu, kata Nabi Muhammad. Kecuali mereka kedua-duanya sudah meninggal dunia, maka harta itu adalah milik engkau dan istri maupun anakmu. Tapi sementara mereka hidup, li abik wa ummik, itu hartamu adalah miliknya, sehingga apapun yang dia minta senangkan. Maka yang paling beruntung adalah kalau pulang dari acara ini pengen punya anak soleh, datangi orang tuamu, gembirakan mereka, senangi hatinya, dekati apa yang dia inginkan, buat dia tersenyum. Satu senyuman keluar dari wajahnya, kata Nabi, mengundang jutaan rahmatnya Allah untukmu. Tapi satu tetes air matanya jatuh di atas pipinya, atas kedurhakaan kalian, atas kekurang ajaran kalian, atas kelalaian kalian, maka satu tetes air matanya mengundang ribuan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masih hidup, senangkan, maka engkau hidup akan menjadi raja. Kalau kamu punya guru, senangkan, maka hidupmu akan menjadi mulia. Kalau kau memiliki keluarga, ajarkan mereka kepada mengenal Allah dan Rasulnya, hidupmu akan menjadi orang yang mulia di dunia sampai akhirat. Insya penutup ceramah saya sambil menunggu Angan Hasyim diangetkan. Saudara, saya kasih tahu, dulu sahabat Abdullah bin Umair bertanya ke Kanjeng Rasulullah, ya Rasulullah, nih kemarin musim haji, apakah engkau melihat ibuku ku gendong ya Rasulullah? Kata Nabi, aku melihat. Sungguh mulia amalmu, sungguh istimewa. Malaikat fatusabbihul malaikat lak, seluruh malaikat mentasbihkan dan memohonkan ampun dosamu. Sahabat Sayyidina Abdullah menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, berarti cukup sudah aku membalas jasa orang tuaku. Itu Nabi langsung memerah wajahnya. Fa'ahmar wajhun Nabi, memerah mukanya Nabi Muhammad. Menjawab, ayo girl, apa yang bosan kau katakan? Apakah itu sudah cukup membalas jasaku ya Rasulullah? Ku bawa keliling tawaf, ayah ibuku ada di pundakku. Dari mulai hari pertama sampai rukun terakhir musim haji, semua ibuku ada di pundakku dan tidak menginjakkan kaki di tanah. Apakah itu sudah cukup membalas jasa ibuku ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, ja'a min aqsal bilad, ja'a min aqsal bilad sa'yan ala ra'su. Kata Nabi, jangankan kau cuma bawa 40 hari musim haji, kau gendong ibumu keliling Ka'bah, kau antarkan ke sana wukuf Arafah dan lain sebagainya. Kata Nabi, seandainya kau datang dari negeri yang paling jauh masyrik sampai maghrib, ayahmu, ibumu, kedua-duanya ada di pundakmu, kata Nabi Muhammad. Kau gendong mereka sepanjang jalan dan kau dapati kedua-duanya lapar, tapi tidak ada makanan yang bisa kau makan. Kata Nabi, sudah kau gendong dari masyrik sampai maghrib, kau dapati ayah ibumu tidak bisa makan karena tidak ada makanan, kau potong kaki kananmu, kata Nabi Muhammad. Kau ambil dagingmu, kau masak dagingmu dari tubuhmu, kau berikan kepada mereka. Demi Allah, belum cukup membalas jasa ayah ibu dan ibumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi, jangankan itu, satu tetes air susu ibumu yang pernah kau minum, satu tetes air susu ibumu yang pernah kau minum, kata Nabi Muhammad, tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kau hantarkan kepada ibumu, tidak cukup membalas jasanya satu tetes air susu ibumu yang pernah kau minum. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kau jadikan ibumu di atas kepala mahkota seorang raja, demi Allah kau akan menjadi raja pemimpin di dunia sampai akhirat, insya. Bukankah anda dengar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah diangkat derajatnya oleh Allah, cuma satu modalnya, bakti ke orang tua, hormat ta'zim, tidak pernah dia berbohong kepada ibu bapaknya. Modalnya cuma satu,
Allah ridho kepada itu anak ketika ayah ibunya ridho. Jawabannya hari ini Tuan Syekh dikenal namanya dari Masyrik sampai Maghrib berkat bakti ke orang tua. Modal utama kalau Anda pengen punya anak jadi anak soleh seperti anak-anak para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah hantarkan kita semua tidak meninggal dunia kecuali Allah izinkan anak-anak kita semua jadi orang yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali anak-anak kita jadi para alim ulama, jadi kiai, jadi wali min auliyaillah. Amin ya rabbal. Kalamun berdoa mintana ka bintang. Mintanya bintang minimal dapatnya bulan. Amin. Lamun doa mintana mobil Mercy. Kalau nggak dapat Mercy minimal mobil BMW dapat. Amin. Amin. Begitu juga mobil. Hoyong teh yang boga mobil BMW. Nah, minta yang bagus-bagus. Kalau doa taruh terahana doa fi sholaya, taruh yang tinggi. Yang terakhir, yang bikin manusia besok dari kiamat tidak bisa memandang wajahku, kata Rasulullah, inda dzukirtu ismi falam yusallu alaih. Mereka umatku yang kalau dengar namaku bersolawat, didengar namaku disebut tapi dia tidak mau menjawab. Dia tidak mau menjawab namaku Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, maka orang itu tidak bisa memandang wajahku besok di hari kiamat. Waliyadu billahi min. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi asyali wa tara yadfataya jiratan ya ruhil al-judi wal karami ya ruhil al-judi wal karami. Angkat tangannya semua. Rabbi fanfa'na semua bi barakati wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Dari hati yang paling dalam sebutkan semua ya Rasulullah, salam. Berkat sholawat ini Allah ampuni dosa-dosa. Ya Rabbi, berkat sholawat ini Allah sembuhkan penyakit Anda. Berkat sholawat ini Allah murahkan rezeki Anda. Fataya jiratan, yang ikhlas membacanya Allah kabulkan hajatnya. Hailal yudi wal karami. Waktu jenazahnya dibungkus kain kapan hampura, kita ciupin dari ujung kepala sampai ke kakinya, kita ciupin. Kita bilang, mak hampura banyak minta ampun, minta halal kak, mak minta ridho kak, mak hampura mak. Waktu jenazahnya masuk ke dalam kubur juga sama, kita yang masukkan ke dalam kubur. Kita azankan, kita menangis, sampai pulang ke rumah pun masih tetap teriang, terus air mata itu keluar saudara. Itu masa lalu, itu yang sudah lama, itu yang telah lampau pernah terjadi kepada kita. Apa hikmahnya, Bib? Hikmahnya saya cuma ingin memberitahu bahwasanya kalau Anda pernah menangis ditinggal oleh orang tua Anda, ditinggal oleh muallim guru Anda, ditinggal oleh orang-orang yang berjasa kepada Anda pernah menangis kepada mereka, saya beritahu, sebentar lagi anak-anak Anda yang di rumah juga akan menangis melihat jenazah Anda dimandikan. Sebentar lagi anak-anak kita yang akan melihat kita semua dibungkus kain kafan.
Sebentar lagi anak-anak kita yang akan mengantar kita masuk ke dalam kubur. Ma ma'anal amal wa kashfuna kullu dalal, lakin fil amal tahil idza baramin. Kalau begitu sisa umur kita ini kita mau pakai apa kalau tidak lain untuk merubah keadaan kehidupan kita. Mengajarkan anak-anak kita tentang kebaikan, mengenalkan mereka dengan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga Allah yang ada di bumi. Antarkan mereka kepada guru-guru. Anda akan senang dunia, senang akhirat. Insya amin ya rabbal alamin. Ya, sebab gak ada yang tahu umur. Pagi ngopi, siang mening. Pagi ngopi, siang mening. Banyak tuh pagi ngopi sampai sholat zuhur mening. Banyak tuh pagi ngopi, siang meninggal. Ada yang lebih bahaya. Pagi meninggal, siang ngopi. Nah, saudara itu jangan dideketin, tak gondorwo karena itu. Baik, mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Hampura Kak Ustaz, Kiaian, para kiai, para muallim, hampura. Minta maaf, minta ridhonya. Saya hanya ambil bola untuk masukkan ke dalam gawang. Mudah-mudahan dapat berkahnya. Ya, nyokot cai di Ustaz Kiai Irian. Ambil berkahnya supaya batal tayamum saya sekarang. Mudah-mudahan barakah dunia, barakah akhirat. Allah mahdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika sarra ma qadait. Ya Rabba Makkah wa Safa, Ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin, ighfir lana ya sami'an bi du'ana, ya al-ba'alawi syafa'ah, ya al-ba'alawi syafa'ah, ya Rasulullah syafa'at alaina, ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir syafa'at alaina. Kullu hajatan maqbul wa hasil maqsud wa ridha matlub ya arhamar rahimin. Bi barakat habibuna Muhammad darka ya ahlal Madinah, ya karim wa ahha wa bin ajil bin nasri bil faraj. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya minta tolong hampura, tolong bacakan Fatihah pada malam hari ini secara taksis untuk ayahanda saya Abuya almarhum al-maghfurlah as-salih ibnu salih al-ustaz Kiai Haji Fakhruddin al-Astari, juga buat hajat putra beliau, cucu beliau, yaitu Ustaz Abah Kiai Khairuddin, juga untuk putra beliau Muhammad Fathan Al-Qadim, Muhammad Farhan Al-Kifari ibn Khairuddin, dan juga Fatihah ini secara taksis juga untuk Abah Guru Kamran. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan juga buat guru-guru kita, kiaian, para muallim, para muassis mahad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, kabulkan hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawi aslafuna salihin wa ala ma nawaniyatana wa niyatihim wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا amin amin rabbal alamin. Hampura minta ridho, minta ampun, minta halal kepada semua hadirin, wabil khusus keluarga besar Abuya Kiai Haji Fakhruddin wal Kiai Haji Fakhruddin al-Astari, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.